Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini Animin mau bahas manga One Punch Man terbaru chapter 169. Dan chapter 169 kali ini diberi judul Fajar. Garo di masa lalu yang berhasil dipukul oleh Saitama yang berasal dari masa depan pun kini telah terlihat terluka sangat parah dan perlahan mulai kehilangan kekuatannya meskipun hanya menerima satu pukulan dari Saitama. Garo berkata, "Apa yang terjadi? Itu datang entah dari mana, dari tempat di mana aku tidak merasakan apa-apa." Nah, melihat Garo yang kini telah terluka parah, Tank Top Geng pun mulai mendekati Garo dan ingin menghajar Garo lalu berkata, "Hei, kau adalah pemburu pahlawan Garo kan?" Sedangkan di tempat lain, Genos yang melihat Saitama yang sedang kebingungan tentang mengapa core Genos berada di tangannya pun berkata, "Itu pasti memiliki kemiripan yang kuat dengan intiku." Saitama menjawab, "Iya kan, ketika aku sadar aku sudah memegang ini, dan bagian selangkangan celanaku sobek." Genos berkata, "Fenomena yang tidak biasa." Lalu Genos pun mengeluarkan sebuah konektor yang dapat menghubungkannya ke inti yang dipegang oleh Saitama untuk mencoba mengaktifkan inti tersebut. Dan saat menghubungkan konektor tersebut ke inti yang dipegang oleh Saitama, inti tersebut pun menyala dan Genos yang dapat mengaksesnya pun terlihat kebingungan lalu berkata, "Apa di bumi? Sepertinya hal yang nyata." Lalu narator pun menjelaskan bahwa saat ini kenangan yang berada di inti yang melintasi ruang dan waktu dengan Saitama mengalir ke dalam Genos. Dan Genos pun melihat bagaimana pertarungan yang luar biasa telah terjadi antara Saitama dan Garo hingga keluar angkasa, hingga Saitama berhasil kembali ke masa lalu untuk mengubah semua hal yang buruk yang terjadi di masa depan dengan melakukan time travel. Dan saat sedang kebingungan dengan apa yang telah terjadi, Saitama pun memanggil Genos dan berkata, "Hei, ada apa Genos?" Genos menjawab, "Maaf, aku merasa sedikit pusing." Dalam hati Genos berkata, "Ini adalah intiku, tidak diragukan lagi. Jika demikian, apa memori ini? Tidak mungkin, masa depan yang bisa terjadi. Aku tidak punya pilihan selain berasumsi demikian, mengingat situasinya." Lalu Genos pun berkata kepada Saitama, "Sensei, apa kau tidak mengingat apapun?" Saitama menjawab, "Tentang apa?" "Menurut memori di dalam inti ini, kau dan core ini datang dari titik waktu di masa depan." Lalu Genos pun menjelaskan secara singkat kepada Saitama lalu berkata, "Ini hanya hipotesis berdasarkan apa yang disebut dunia paralel atau teori multiverse. Tetapi aku menduga bahwa inti ini berasal dari salah satu dunia paralel yang tak terhitung jumlahnya yang menyimpang sebagai akibat dari tindakan Sensei. Aku tidak tahu pada titik apa perbedaan ini terjadi, kapan pengamat membuat keputusan atau ketika pengamat mengambil tindakan. Tetapi telah dikonfirmasi bahwa Sensei baru terpisah dari Sensei yang asli di awal perjalanan waktu Sensei dan bergabung dengan Sensei dari garis waktu ini ketika gerakan itu selesai. Waktu pemisahan dan penggabungan mungkin menjadi petunjuk waktu ketika dunia paralel berpisah. Kembali ke apa yang aku katakan, di masa depan dari mana inti ini berasal, aku dibunuh oleh Garo. Tidak peduli berapa banyak dunia paralel yang ada, faktanya peristiwa di sekitar inti telah memperjelas bahwa bahkan jika hasil terburuk telah terjadi, dengan kematianku dan semua pahlawan lainnya tepat di depan mata Sensei, Sensei akan melampaui waktu dan ruang untuk menyelamatkan kita semua. Kemampuan untuk melampaui dan memanipulasi hukum kausalitas sekarang menjadi bukti positif dari rasa kepahlawananmu yang benar-benar sempurna. Seperti yang kami harapkan darimu, Sensei, mengenai prinsip-prinsip di balik perjalanan mundur dalam waktu. Kami dapat memprediksi itu akan menjadi satu dari 3 skenario. Yang pertama adalah..." Dan saat Genos mencoba menjelaskannya kepada Saitama tiba-tiba memotong Genos karena penjelasan yang terlalu panjang tersebut dan berkata, "Aku mengerti. Lagi pula cukup tentang itu. Senang melihatmu sama seperti dulu." Dalam hati Genos berkata, "Apakah dia tidak ingat?" "Tidak, ini Sensei. Dia mungkin membiarkan pahlawan lain yang bertarung dengan berani mengambil pujian dengan sikap sederhana, seperti yang dia lakukan dengan Deep Seeking sebelumnya. Dalam hal apapun, Sensei, kau bahkan melompati waktu dan ruang untuk menyelamatkan semua orang, untuk menyelamatkan dunia, bukan Garo, dan tidak ada orang lain di seluruh alam semesta selain Sensei yang tahu itu, kecuali aku." Lalu Genos pun terlihat sedikit tersenyum. Melihat Genos yang tersenyum, Saitama pun berkata, "Apa yang lucu?" Tapi Genos menjawab, "Tidak ada apa-apa." Dan dalam hati Genos berkata, "Aku perlu mengatakan ini kepada orang-orang yang perlu mendengarnya. Ini adalah tugasku sebagai seorang murid."
Lalu Genos pun berkata kepada Saitama, "Sensei, kau muncul tepat pada waktunya dan menyelamatkan semua orang. Kau tahu, sama seperti yang akan dilakukan oleh seorang pahlawan." Beralih ke tempat lain, tiba-tiba Tareo seolah mendengar suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk berdiri. Dan setelah terbangun, Tareo pun melihat sosok roh Garo dari masa depan yang memanggilnya. Tapi saat Tareo ingin mendekatinya, Garo pun tiba-tiba menghilang. Dan setelah melihat Garo yang dari masa depan menghilang, Tareo pun berkata, "Aku mendengar suara-suara di sana. Mungkin disitulah semua orang berada." Dan di tempat di mana suara-suara yang terdengar oleh Tareo tersebut, kita melihat kalau Garo sang pemburu pahlawan sedang dihajar dan dikeroyok oleh Tank Top Gang. Dan dalam hatinya Garo berkata, "Ini sudah berakhir ya, semuanya sudah berakhir." Lalu narator berkata, kehilangan kekuatan sucinya dari pukulan misterius. Garo tidak bisa memahami satu hal pun yang telah terjadi. Namun anehnya dia menerimanya tanpa perlawanan. Mungkin itu karena semuanya telah diatur oleh dirinya di masa depan. Meskipun Garo tidak punya cara untuk mengetahuinya. Melihat dirinya yang dihajar dan dikeroyok oleh Tank Top Gang, Garo pun berkata, "Apa yang salah pecundang? Pukulan kalian menyedihkan." Dan tiba-tiba Metal Bat pun datang untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Tank Top Gang dan berkata, "Hei, itu sudah cukup teman-teman. Pada titik ini kalian hanya memukul orang yang terluka." Mereka pun berkata, "Hah? Kau di pihak siapa? Kitalah yang terluka olehnya. Kau melihat bagaimana dia menjadi liar sebelumnya kan? Jika kita hanya duduk di sini dan mengobrol tentang hal itu, dia akan membakar kita semua." Melihat Metal Bat yang datang ingin menghentikan pertarungan, Amaimas yang setuju untuk membunuh Garo pun menghampiri Metal Bat dan berkata, "Monster manusia sudah menjadi monster sepenuhnya. Keputusan untuk mengeksekusinya dengan suara bulat dan tidak terbuka untuk diskusi." Tapi Metal Bat berkata, "Aku yakin sekali tidak setuju dengan itu." Dan tiba-tiba Saitama pun mendekat lalu berkata, "Setuju." Melihat kedatangan Saitama, Amaimas pun bertanya, "Kau siapa?" Tapi Saitama mengacuhkan Amaimas dan malah bertanya, "Siapa yang menjatuhkan Garo? Apakah itu Blaze?" Plessis pun berkata, "Sepertinya seorang pria telanjang muncul entah dari mana, mengalahkan Garo dengan satu pukulan, terbang menjauh. Pola gerakan itu memang tampak seperti sesuatu yang keluar dari buku pedoman Blaze." Terkejut dengan perkataan Plessis, para pahlawan yang lain pun berkata, "Apa? Blaze? Kau mengatakan Blaze benar-benar membantu? Dan mengapa ia telanjang?" Lalu Genos yang sedang digendong oleh Saitama pun berkata, "Sensei, ini keyakinanku bahwa kau adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk memutuskan bagaimana menangani Garo." Saitama berkata, "Dan mengapa itu? Lagi pula aku tidak tahu banyak tentang hak atau berurusan dengan hal-hal. Tapi sepertinya dia hanya membiarkan mereka memukulnya. Mengapa tidak membiarkan semua orang melakukan pekerjaan mereka sampai mereka semua merasa puas? Bukan karena itu benar-benar memiliki banyak arti." Melihat Garo yang terus dipukuli, Zombie Man pun mendekati lalu berkata, "Tahan, ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padanya. Garo, tidak mungkin manusia bisa mendapatkan kekuatan sebanyak itu hanya dengan menjadi monster. Apakah kau yakin tidak ada sumber kekuatan lain yang menggunakanmu sebagai katalis? Misalnya God, atau semacam itu. Sama seperti kasus pada saat Homeless Emperor menemui ajalnya." Mendengar perkataan Zombie Man tersebut, Plessis pun teringat sesuatu dan menjadi penasaran dengan jawaban yang akan Garo keluarkan. Lalu Garo pun menjawab sambil tertawa, "Apa yang kau bicarakan? God, makhluk bajingan macam apa yang kau bicarakan? Semua yang terjadi di sini adalah aku. Ayo cepat dan bunuh aku. Lakukan saja." Mendengar jawaban Garo, dalam hati Zombie Man berkata, "Orang ini tidak ingin hidup lagi." Mendengar perkataan Garo tersebut, Amaimas yang dari tadi ingin membunuh Garo pun segera mendekati Garo untuk membunuhnya dan berkata, "Bahkan dia setuju denganku. Baiklah, saatnya melakukan eksekusi." Tapi tiba-tiba Amaimas dihentikan Tareo, dan sambil memegangi kaki Amaimas, Tareo berkata, "Tunggu, kalian semua jahat. Bukankah kalian pahlawan? Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Paman adalah pahlawan sejati yang menyelamatkanku." Lalu Tareo pun berteriak ke arah Garo dan berkata, "Cepat dan lari paman." Dan setelah mendengar perkataan Tareo tersebut, King pun akhirnya mengerti bahwa paman yang sebelumnya dikatakan oleh Tareo tersebut adalah Garo. Amaimas pun berkata, "Aku mengerti. Jadi monster itu menipumu dan memikatmu ke sisinya, anak yang malang. Saat ini kita semua perlu melakukan tugas sipil kita sebagai pahlawan. Kami tidak akan memperlakukannya seburuk yang kau pikirkan. Jadi tolong minggir, oke?" Setelah mendengar perkataan Amaimas, Tareo berkata,
Kau berbohong, kau bilang tadi kau akan mengeksekusinya. Mendengar perkataan Tario tersebut, para pahlawan lain pun terlihat bingung sambil berkata satu sama lain. Ini adalah salah satu yang sulit. Apa yang kita lakukan? Tidak ada pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini kabur, bukan? Tentu saja tidak. Apakah kalian tahu berapa banyak lagi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh monster berkat pemburu pahlawan ini? Maksudku, dia monster, jadi kita tidak punya pilihan. Mendengar semua perkataan tersebut, King pun mulai mendekati mereka dengan King Engine-nya dan membuat para pahlawan lain mulai ketakutan lalu berkata, "Semua orang harus berhenti, seorang anak sedang menonton." Lalu semua pahlawan pun terlihat menyingkir dari jalan King. Melihat King yang mulai mendekat, Amaimas pun terlihat memanggil nama King dengan kesal karena tidak sependapat dengannya untuk membunuh Garo. Tapi hanya dengan menatap Amaimas dengan tatapannya, Amaimas pun terdiam. Lalu Bang pun mendekat lalu berkata, "Garo, aku tidak akan membiarkanmu membuang hidupmu dengan mudah. Jika kau telah menyebabkan penderitaan pada orang, maka kau harus menebusnya 10 kali lipat, 100 kali lipat dengan menyelamatkan orang lain." Lalu tiba-tiba saat Saitama mendengar perkataan Bang tersebut pun berkata, "Itulah kejahatan mutlak yang terbaik, bukan? Bagus untukmu, Garo. Semua orang yang akan menunjukkan siapa kau yang sebenarnya." Lalu Garo pun berkata, "Kalian membiarkanku hidup. Kalau begitu, kalian akan menyesalinya." Saitama menjawab, "Aku tidak akan menyesali apapun. Aku tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berterima kasih. Kaulah yang menyelamatkan Genos dan King, kan? Terima kasih." Alasan Saitama berterima kasih kepada Garo adalah karena Saitama tahu kalau Garo lah yang telah menyelamatkan Genos dan King pada saat Platinum Sperma dan Epil Natural Water hendak menyerang mereka. Dan setelah mendengar perkataan Saitama, dengan tenaga yang tersisa, Garo pun lari dan menghilang. Semua orang terlihat panik karena Garo berhasil lolos dan tidak tahu kemana Garo akan pergi. Dan di saat semua orang terlihat bingung dan terkejut tentang berhasilnya Garo kabur, tepat di depan mata mereka semua, tampaknya dari panel kali ini, kita bisa lihat kalau hanya Saitama yang sepertinya bisa melihat kemana Garo kabur meskipun telah menghilang dari hadapan para pahlawan. Melihat Garo yang berhasil lolos, Genos pun berkata kepada Saitama, dia mungkin akan mengulanginya lagi. Tapi dengan yakin Saitama berkata, "Tidak, dia akan baik-baik saja. Kita harus menyerahkan sisanya kepada orang tua itu," sambil melihat ke arah Bang. Dan tiba-tiba setelah menghilangnya Garo, Metal Knight pun muncul dari bawah tanah beserta ribuan drone-nya yang akan mengidentifikasi tempat kejadian perkara, mengumpulkan sampel yang terjadi di area tersebut. Barangkali ada sampel yang berharga untuk dijadikan senjata mematikan nantinya. Metal Knight mengatakan bahwa semua pahlawan masih terkontaminasi dengan radiasi nuklir yang terjadi di area ini. Semua pahlawan akan masuk prosedur dekontaminasi atau membersihkan radiasi dalam diri mereka. Melihat Saitama yang mendesah dan terlihat lesu, Genos pun berkata, "Sensei." Tapi Saitama segera menjawab dan berkata, "Untuk sekarang, Genos, mari kita minta Dr. Kuseno memperbaiki tangan dan kakimu. Kemudian kita bisa mulai mencari apa yang tersisa dari apartemen kita. Di sini, di kolam air pasang ini." Dan akhirnya selama kurang lebih 4 tahun, arc asosiasi monster pun resmi berakhir dengan kalahnya Garo di tangan Saitama. Lalu bagaimana kisah selanjutnya dari si botak Saitama menjalani hari-harinya? Menarik untuk ditunggu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.